Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala quluba awliyai bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam ini. Kita memasuki bab ke hikmah yang ke-49. Ini bab mengenai ahwalul arif billah ma'al ma'siyah wa ta'ah. Ini maksudnya begini. Bagaimana sih kaum ma'arifun, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah itu ketika menghadapi maksiat maupun ta'at ini. Beliau mengatakan la saghirata idza qabalaka adluh wala kabirata idza wajahaka fadluh. La saghirata, tidak ada dosa kecil, semuanya dinilai menjadi dosa besar semua, atau tidak bisa dianggap kecil, semuanya menjadi besar ini. Ya, idza qabalaka adluh, ketika keadilannya Allah menghadap Anda berhadapan dengan keadilan Allah. Maksudnya begitu. Artinya apa? Kalau keadilan Allah itu turun kepada kita, maka orang itu pasti disiksa. Dan semua amal baik kita nggak ada artinya semua. Loh, kok bisa? Begini. Artinya orang itu disiksa di neraka oleh Allah itu, ya bukan karena maksiatnya sebenarnya. Juga bukan karena amal buruknya. Tapi karena keadilan Allah. Allah kalau mengadili, itu keadilannya pasti. Loh, nanti ahli ibadah bagaimana? Ahli taat bagaimana? Kalau yang datang yang menghadap ahli taat ini adalah keadilan Allah, ya semuanya menjadi tersiksa. Nah, kok bisa? Iya. Kalau keadilan Allah diterapkan, kita akan ditanya satu. Nah, ini uraian di sini. Maka Anda akan ditanya, loh, saya kan sudah melakukan taat Tuhan, amal baik Tuhan, di catatan saya juga bagus semua Tuhan, kenapa harus disiksa misalnya? Allah akan balik bertanya. Kalau bertanya dengan bahasa keadilan Tuhan, mana bukti kamu beramal? Mana bukti kamu taat? Ini Tuhan ada catatannya semuanya. Ditanya lagi kita, mana buktinya kamu bisa berbuat taat dan bisa berbuat amal? Kan itu semua dari aku. Kapan kamu menciptakan amal, memproduksi amal kebaikan, kapan? Itu semua kan dari aku. Nah, ini kalau keadilan Tuhan diterapkan. Terus, ya jadi kita kosong. Nggak ada artinya. Wala kabirota idza wajahaka fadluh, tidak ada dosa besar. Sebesar apapun Anda berbuat dosa, kalau berhadapan dengan fadlnya Allah. Ini maksudnya begini, ya. Makanya dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalih. Seseorang itu tidak bisa masuk surga karena amalnya. Loh, itu di Quran kok disebutkan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah surga kalian dengan apa yang amal-amal yang ada pada diri kalian. Ini apa enggak bertentangan dengan hadis tadi? Tidak.
amal-amal baik kita untuk menentukan kita masuk surga di surga sebelah mana. Bima kuntum ta'malun. Ya, bima kuntum ta'malun. Itu adalah kualifikasi. Ada di sana kan ada surga Aden, surga Firdaus, surga Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, macam-macam surga itu. Itu ditentukan oleh amalia. Tetapi opsional manusia masuk surga itu bukan karena amalnya. Tapi karena apa? Fadl dan rahmatnya. Jadi kalau fadl rahmatnya Allah, kita bertemu dengan fadl, maka semua dosa besar kita itu menjadi kecil semua dan kita masuk surga. Tapi sebaliknya kalau keadilan Allah, wah ini mengerikan. Makanya Ibnu Athaillah Sekandari di belakang nanti di dalam munajatnya mengatakan, Ilahi oh Tuhan, apalah arti ibadah-ibadahku nanti kalau kelak harus berhadapan dengan keadilan. Apa pula arti dosa-dosaku Tuhan kalau kelak berhadapan dengan fadl dan rahmatmu. Wah ini. Jadi kita harus memahami begini. Allah itu sebab segalanya. Makanya Rasulullah pernah ditanya di dalam hadisnya tadi oleh sahabat. Wala anta ya Rasul, engkau juga nggak masuk surga karena amalmu Rasul. Wala ana, juga bukan aku juga nggak bisa. Illa ayyadaghammadani Allah birahmati, kecuali Allah ya melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, cara memahaminya ini pemahaman teologis, pemahaman tasawuf. Nah, ini paling mudah. Kalau Allah menurunkan rahmatnya pada hambanya sekarang ini, maka hambanya juga ditakdirkan taat, beramal soleh, berbuat baik, berakhlak baik. Itu didahului fadl rahmatnya Allah. Sebaliknya, kalau Allah menurunkan keadilannya pada hambanya hari ini, si hamba ditakdirkan maksiat kepada Allah. Banyak kan? Lebih banyak orang maksiat hari ini. Itu karena apa? Akibat keadilan Allah yang turun. Makanya dalam semua doa-doa yang kita pohon adalah fadl rahmat. Bukan keadilannya. Nah ini ini menggambarkan bahwa kita memposisikan Allah sebagai musabbibul asbab, penyebab. Karena Allah tidak pernah menjadi akibat selama-lamanya. Ini harus dicatat. Jadi bagaimana kalau begitu? Apa arti ibadah? Apa arti perjuanganku? Apa arti amalku? Kalau nanti saya harus ditakdirkan masuk neraka? Rasulullah juga pernah menjawab soal itu. Dan beliau mengatakan, seperti yang saya sebutkan tadi ya, kalau engkau, jawab Rasulullah, ditakdirkan beribadah, beramal soleh, itu tanda-tandanya kamu ahli surga, kan gitu. Beriman, itu tanda-tandanya. Itu maksudnya apa? Ini untuk Rasulullah mengkompromikan antara syariah dan hakikah. Hakikatnya semuanya ini dari Allah, dari rahmatnya Allah, sehingga kamu ditakdirkan beramal, beribadah, berbuat baik, taqarrub. Syariatnya, kalau kamu melakukan hari ini berusaha untuk bagus, untuk taat, untuk dekat dengan Allah, itu tanda-tanda kamu ahlul jannah. Nah, itu syariat namanya. Nah, inilah
Sebenarnya nggak ada yang bertentangan, ya memang harus bertemu malahan. Memahami agama itu kan harus lengkap, betul. Syariatan, wa tariqatan, wa haqiqatan, bahkan wa hikmatan, wa subulan, banyak. Itu sampai ratusan mengenai epistemologi, cara kita mendekati kebenaran dalam Al-Quran itu melalui piranti. Ada an-nadzoru, ya, ada kata ro'a di sana, ada kata syahida, ada lakum tatafakkarun, ta'kilun, ta'lamun, mukinun, banyak sekali, ratusan itu. Itu menunjukkan betapa menafsirkan Al-Quran itu jangan tafsir yang monolog, ya, satu segi saja, nanti kaku, lalu menganggap yang lain salah. Itu kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini menggambarkan, ya, supaya manusia tidak i'timad terhadap amal, mengandalkan amal. Orang kalau mengandalkan amal itu, ya, ingat, yang kita andalkan itu yang menciptakan amal, yaitu Allah. Kalau orang mengandalkan amal, itu bisa sombong nanti. Wah, amalku lebih banyak dari kamu. Saya pasti ahli surga dan kamu ahli neraka kamu. Makanya diingatkan, amalmu banyak tapi kalau berhadapan dengan keadilan Allah gimana? Ahli neraka. Wa ma huwa bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidak akan pernah menzalimi karena Allah tidak memiliki sifat adz-dzalimu. Asma adz-dzalimu enggak ada. Yang maha menzolimi gitu, nggak ada Allah selama-lamanya. Nah ini ini supaya manusia tetap optimis maksudnya, tapi juga manusia tidak boleh iktimat pada amal. Iktimatlah, pegang teguh, pegang kuatlah kepada Sang Pencipta amal, i'timad billah. I'timad kepada amal bisa memunculkan i'timad pada ego. Oh, itu tadi amalku. Kunya banyak banget. Dariku, karena aku. Dan itu pasti untukku. Nah, gitu. Itu menjadi hamba yang egois nanti. Nah, ini bagi para arifun itu declare, ya, dibuang. Iktimat kepada Allah. Orang yang iktimat kepada Allah pasti menjadi ahlut ta'ah. Orang yang mengandalkan Allah malah menjadi ahlut ta'ah. Dan ketika taat secara syariat, dia sangat mensyukuri taat karena ditakdirkan bisa iktimat pada Allah dan diberi nikmat berupa taat. Coba kalau ahli syariat, taat jadi kewajiban, taat jadi beban, taat dalam rangka supaya dapat ini, dapat itu. Tapi ahlul arif, ahlul ma'rifah melihat taat sebagai wujud tasyakkuran, wujud syukur. Alhamdulillah banget taat itu. Nah ini, maka harus tetap berpadu, pelan-pelan dipadukan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini luar biasa kalimat beliau ini, pendek tapi maka kelanjutannya adalah la amala arjalil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Tidak ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah
amalku diterima apa enggak ya. Mina amalin dibanding amal ya ghibu angka syuhuduh, yang tidak tampak wujud amal itu pada dirimu. Jadi tanda-tanda amal itu diterima itu antara lain apa? Setelah kalian berbuat baik, lupakan. Nggak pernah, jangan diingat-ingat. Oh, saya kemarin sedekah sekian. Oh, saya kemarin semalam sudah tahajud sekian rakaat. Saya sudah puasa Senin Kemis sekian. Tampak banget. Itu tanda-tandanya loh ya, tanda-tandanya kalau menurut ini itu bisa nggak diterima itu. Karena apa? Nggak ikhlas. Anda memberi sesuatu, benda berharga atau makanan atau uang kepada kawan Anda. Lalu Anda ingat-ingat saja. Itu dibuat apa ya uangku ya? Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Itu kan tandanya kita memberinya nggak ikhlas. Amaliyah juga begitu. Makanya biasakan melupakan amal ibadah yang sudah Anda lakukan. Karena hidup Anda sekali lagi ke depan, bukan menengok ke belakang. Kalau menengok untuk melihat keburukan-keburukan kita boleh muhasabah. Tapi jangan kebaikan kita. Lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Anda akan terus optimis nanti. Arjalil qabulnya muncul harapannya. Wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Kalau toh pun tampak muncul tiba-tiba perbuatan Anda yang baik kemarin-kemarin tiba-tiba muncul itu. Anda merasa, ya Allah itu belum apa-apa ya Allah, gak ada apa-apanya Allah. Waduh itu kecil ya Allah. Walaupun Anda memiliki harta sebanyak langit dan bumi, Anda sedekahkan semua, Anda pun masih merasa, ya Allah itu gak ada artinya apa-apa Tuhan. Itu tandanya diterima malahan. Gak malah kebaikannya dihitung terus. Ya, nanti jadinya ngundat kepada orang lain saja buruknya bukan main, apalagi ngundat Allah. Tuhan, saya kan sudah begini, mana buktinya? Saya sudah melakukan ini, mana janjimu? Ngundat Allah itu. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Jadi para arifun, orang-orang yang ahli ma'rifah itu malu betul. Malu kalau ketika dia beribadah kok malah wujud ibadahnya, wujud amalnya yang muncul, yang tampak. Gitu. Kenapa? Karena yang muncul adalah azamahnya Allah, keagungan Allah dan kebesaran Allah. Dia kepingin tetap langsung musyahadah, memandang Allah di balik ini semuanya. Di balik sholatnya, di balik bacaan-bacaan sholatnya, ada Allah semua. Bahkan di balik ketika dia melakukan aktivitas, ada Engkau Allah. Lalu bagaimana dia bisa mengklaim? Maka jadi sangat malu. Nah itulah yang disebut al-haya'u minal iman dalam perspektif ahlul haqa'iq, ahlul haqiqah. Ya, orang-orang yang berada dalam wilayah hakikat. Malu sebagian iman itu artinya adalah hatinya sangat malu karena dia terus-menerus memandang dan dipandang oleh Allah, dan semuanya adalah billah. Ini semua kesertaanmu Allah, karena Engkau Allah, dan hanya untukmu Allah, bukan untuk yang lain. Nah ini inilah yang disebut dengan ruhul yakin,
roh rasa yakin, rohnya yakin. Nah, roh yakin ini yang menghidupkan qulubul arifin, hatinya para arifun, hatinya orang-orang yang telah ma'rifah kepada Allah itu. Hidup itu karena ada rohnya. Hatinya supaya hidup harus ada ruhul yakin, hidup. Yakin yang gak tergugat bahwa engkau semua ini Allah, bukan yang lain. Nah, tentu ini perlu belajar pelan-pelan. Kalau kita minum sesuatu, di balik air dan minuman ini ada engkau Allah, ada af'al, asma dan sifatmu. Ya, kalau di dalam setitik air tidak ada namamu, maka air itu tidak akan pernah ada di dunia ini selama-lamanya. Maka al-mawjudat, al-mukawwanat, ciptaan semesta ini, ya karena ada namanya Allah di balik itu semuanya. Hati manusia tertutup. Nah, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW supaya memandang al-mukawwin, ya, sang penciptanya. Sang penciptanya. Ini para arifun sangat-sangat sangat-sangat takut kalau ketika melakukan amaliyatul jawarih, ya, amaliyah-amaliyah yang sifatnya fisik, tampak nyata, perbuatan nyata, dia pasti segera langsung transformasi menuju amalul qulub, amalnya hati. Amalnya hati, yaitu apa? Supaya semuanya ini karena engkau Allah. Dia takut kalau sampai ini karena diriku, disebabkan oleh aku. Nah, ini. Maka dengan begitu fisik menjadi ringan. Kita berat beribadah itu karena beban-beban dalam pikiran, dalam hatinya dibebani oleh ego, nafsu di balik ibadah. Berat karena merasa bisa beribadah dia. Nah, orang-orang arifun tidak akan pernah teriak-teriak di sini. Maksudnya apa? Para arifun isinya bersyukur full kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersyukur, semakin dibuka pintu-pintu makrifah. Nikmat yang sesungguhnya semakin dibuka, semakin dibuka. Dan dia tidak ingin terjebak oleh wujud nyata yang tampak tadi. Dia ingin engkau Allah. Aku tidak ingin kehilangan kesertaanmu Allah. Karena ini sedang menuju kepadamu soalnya. Ayo coba dipraktekkan ketika Anda sholat, ketika Anda wirid, zikir, baca Quran, merasakan hadirnya dan kesertaan Allah di balik itu semua. Ya, saya kira demikian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.